Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express, materi SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas materi turunan. Silakan bagi yang memiliki bukunya dibuka pada halaman 70. Di situ ada latihan mandiri yang di dalamnya ada 5 buah soal. Sekali lagi, soal-soal yang sudah ada di buku ini sudah memiliki kunci jawabannya, tetapi tidak disertai dengan caranya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya dan mendapatkan jawaban yang benar. Bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3 dikurangi X min 1. Turun untuk semua nilai X. Baik, kata turun bermakna Y aksen kurang dari 0. Begitu ya. Kemudian untuk mencari turunan dalam bentuk seperti itu, maka Y aksen, kalau misal ada Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, sekarang kita analisis dulu. U-nya itu yang atas ya, sehingga U-nya adalah X kuadrat plus 3, U aksennya adalah 2X. Kemudian V-nya adalah X min 1, V aksennya adalah 1. Berarti kita bisa masuk Y aksen sama dengan 2X dikali X min 1 dikurangi X kuadrat plus 3 dikali dengan 1. Dibagi dengan X min 1 dikuadratkan. Jangan lupa ini kurang dari 0. Begitu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan 2X kuadrat kurangi 2X dikurangi X kuadrat dikurangi 3 per X min 1 dikuadratkan, kurang dari 0. Kemudian setelah itu kita cek yang penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah X min 1. Berarti X min 1 dikuadratkan itu tidak boleh bernilai 0. Sehingga X min 1 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini sudah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita bisa lihat yang pembilang. Jadi di sini ada 2X kuadrat min X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 0. Bisa kita menggunakan faktor X, X, 3 dan 1, di sini min, di sini plus. Sehingga X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Maaf, ini negatif 1. Kemudian kita bisa membuat interval. Di sini 0, kemudian di sini ada 1. 1 itu tidak boleh. Saya kasih tanda seperti ini. Kemudian ada negatif 1 dan 3. Nah, karena dia berbentuk interval, ya, kalau kurang dari pasti berbentuk interval. Kalau bentuknya lebih dari, dia bentuknya adalah atau ya. Nah, kalau seperti ini kita nggak usah ngecek-ngecek, kita langsung saja intervalnya bentuknya adalah kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Sehingga min 1-nya tidak ikut, kita kasih lingkaran kosong, 3-nya juga tidak ikut. Seperti ini. Kemudian daerahnya adalah, nah, di sini. Maka syaratnya adalah, maaf, X-nya lebih dari min 1, kurang dari 3. Dan X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi, pertanyaan ini masih relatif mudah, asal kalian bisa paham apa itu turun, apa itu naik, kemudian yang mana yang interval, yang mana yang atau. Oke, kita bisa lanjut. 2. Jika fx sama dengan 1 per 3x pangkat 5, maka limit t mendekati 0 dari fx plus t kurangi fx
per T adalah, baik, kalian jangan bingung, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk yang, apa ya, bentuk umum turunan. Jadi sesungguhnya turunan tuh tulisannya seperti ini ya. Jadi kamu nggak usah bingung. Jadi yang ditanya adalah turunannya, seperti itu. Maka apabila fx-nya adalah sepertiga x pangkat 5, kita ubah dulu menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu x pangkat min 5 per 3. Nah, baru kita bisa turunkan. Min 5, x pangkat min 6 per 3. Hasilnya adalah min 5 per 3x pangkat 6. Jadi jawabannya yang C. C relatif mudah. Kita langsung ke nomor 3. Nomor 3, sebuah kotak tanpa tutup berbentuk persegi dan mempunyai volume 4000 cm3. Jika luas permukaan kotak minimum, maka berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik. Sebuah kotak yang tutupnya berbentuk persegi. Berarti maknanya adalah alasnya juga berbentuk persegi. Maka kita bisa tulis rumusnya. Rumus awalnya itu adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan alasnya berbentuk persegi, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi V sama dengan sisi kali tinggi. Kita memisalkan S itu sebagai X dan T itu sebagai Y. Maka kita bisa tulis menjadi V sama dengan X kali Y. Volumenya berapa? Volumenya 4000. Sama dengan X kuadrat kali Y. Maka Y-nya adalah 4000 per X kuadrat. Nah, di sini perhatikan bahwa kotak yang tanpa tutup. Berarti kita bisa menggunakan luas permukaan tanpa tutup. Ya. Jadi rumusnya adalah luas permukaan tanpa tutup. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Gitu ya. Karena alasnya berbentuk persegi, maka panjang dan lebarnya kita ubah menjadi S. Tulis ulang, berarti S kali S ya, ditambah 2, kemudian P-nya adalah S, T-nya itu ya tetap T, ditambah L-nya itu S, T-nya tetap T. Kemudian kita bisa ubah menjadi S kali S, berarti kan sama saja X kali X ditambah 2 dalam kurung X kali Y ditambah X kali Y. Lanjut, X kuadrat ditambah 2 kali 2XY. Hasilnya adalah, X kuadrat plus 4XY. Ini adalah luas permukaannya. Kemudian, untuk selanjutnya, kita menginputkan Y sama dengan 4000 per X. Sehingga sama dengan X kuadrat ditambah 4X kali 4000 per X kuadrat. Maka di sini bisa coret. Hasil akhirnya adalah X kuadrat plus 4 kali 4000 yaitu 16.000 per X. Nah, setelah demikian, kita menggunakan turunan dari luas permukaan. Ini masih jauh dari kata mendekati ya. Cuman ini sudah masuk ke langkah yang konkret. Maka luas permukaan tanpa tutup aksennya atau turunannya adalah sama dengan 0. Karena 0 sama dengan luas permukaannya kita turunkan. X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Ditambah 16.000 per X diturunkan menjadi min 16.000 dibagi dengan X kuadrat. Hasilnya kita bisa pindah-pindah menjadi 2X sama dengan 16.000 per X kuadrat
Kemudian X pangkat 3-nya sama dengan 8.000. Maka X-nya sama dengan 20. Nah, X-nya itu adalah sisi. Berarti ini adalah sisi. Sisi panjangnya 20, maka pernyataan 1 benar. Nah, ini bisa mengakibatkan efek domino ya. Kita hapus terlebih dulu. Baik, karena X yaitu sebuah rusuk dari alas itu S sepanjang 20 cm, maka kita bisa masukkan X-nya ini ke dalam fungsi Y sebelah sini. Maka Y sama dengan 4.000 dibagi dengan 20 kuadrat. Maka Y itu sama dengan 4.000 dibagi 400. Sehingga Y itu sama saja dengan T, sama saja dengan 10. Sehingga tinggi kotak bernilai 10. Nah, kemudian kita perlu mengecek yang mana? Langsung nomor 4 saja. Nomor 3 kita lewati. Luas sisi tegak itu yang mana? Sisi tegak itu bukan alas, bukan tutup. Sehingga rumusnya berubah menjadi luas sisi tegak. Itu 2 kali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang namanya panjang dan lebar itu adalah sisi. Atau kita bisa ubah seperti ini. Sisi kali T ditambah sisi kali T. Sisi itu X, T itu Y. Maka 2 XY ditambah XY. Sehingga 2 kali 2 XY. X-nya kita masukkan 2. 2 kali 20. Y-nya adalah 10. Sehingga hasilnya 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 20 kali itu 80. 80 kali 10 adalah 800. Jadi nomor 4 pernyataannya benar. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Ini lumayan panjang caranya. Silakan diulangi video ini untuk memahami lebih lanjut. Nomor selanjutnya. Garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min 9X yang melalui titik A, B. Maka A plus B. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Di sini kita mendapati sebuah kurva dan titik sembarang, yaitu A, B. Titik sembarang ini titik yang dilewati oleh kurva ya. Kemudian komponen yang harus kita ketahui adalah gradien. Kenapa gradien? Karena kita untuk mencari gradien itu adalah turunan pertama dari kurva tersebut. Jadi saya tulis dulu seperti ini. Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat min 9X. Maka gradiennya M sama dengan Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 6X plus min 9. Nah, untuk bisa mengubah ini, kita masukkan gradiennya berapa? Nah, gradiennya adalah misal 15. Berarti 15 sama dengan 3X kuadrat min 6X min 9. Kemudian 0, 3X kuadrat min 6X min 24. Ya, semuanya bisa diambil 3, berarti X kuadrat min 2X min 8. Hasilnya adalah kita bisa faktorkan X, X. Di sini 4, di sini 2, di sini plus, di sini min. Maka kita bisa hasilnya, akar-akarnya adalah X min plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Atau X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Kemudian, setelah demikian, kita bisa masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi. Jadi, Y sama dengan, nah ini untuk X sama dengan min 2 ya. Y sama dengan min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 2 dikuadratkan dikali 9 kali min 2. Hasilnya adalah min 8 kurangi 12 dikurangi, ditambah 18. Hasilnya adalah min 2. Nah, dengan demikian,
nilai A-nya adalah min 2, A, B adalah A-nya yang ini adalah A, ini adalah B. Sehingga A, B, maka menjadi 2, min 2, min 2. Dari sini sudah kita ketahui nilainya. Jadi, artinya apa? Mau pernyataan satu saja boleh, pernyataan dua saja boleh. Jadi, salah satu saja, yang mana saja. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Pernyataan satu saja cukup atau pernyataan dua saja cukup. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Karena nomor 2 ini caranya mencarinya sama, seperti ini. Jadi jawabannya kurang tepat ya kalau yang C ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita langsung ke nomor selanjutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Baik. Di sini sudah diketahui sebuah fungsi dan P-nya adalah nilai maksimum lokal. Nilai maksimum lokal itu apa? Nilai maksimum lokal adalah turunan kedua yang nilainya kurang dari 0. Jadi, maksimum lokal itu adalah f double aksen x sama, kurang dari 0. Seperti ini. Kalian harus hafal sifat-sifatnya. Maka tugas pertama adalah kita harus mencari nilai x-nya menggunakan turunannya. Berarti fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat. Maka turunan pertamanya f aksen x adalah 3x kuadrat min 12x. Maka f double aksen x-nya jangan lupa sama dengan 6x min 12. Dan jangan lupa nilai ini kurang dari 0. Terus kita bisa ulik menjadi 6x kurang dari 12, maka x-nya kurang dari 2. Sehingga kita bisa masukkan nilai x-nya. F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 6 kali 4. Hasilnya adalah 8 kurangi 24, hasilnya adalah negatif 16. Sehingga kuantitas P dan Q kita sudah diketahui. P-nya adalah min 16, Q-nya 9. Sehingga nilainya lebih besar Q. Nah, demikian penjelasan dari materi turunan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi integral. Sekian, demikian penjelasan.